Hola amigos, balik lagi di Remis Review bersama Mimin yang akan melanjutkan keseruan alur cerita Tales of Demon and God. Makasih buat kalian yang selalu dukung Mimin baik di channel ini maupun di Gayakin Movie, kalian luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja, tapi sebelum mulai kita intro dulu. Neely yang mengaktifkan arai pelindungnya bisa menjatuhkan pria kuil kegelapan menggunakan serigala iblis, dan saat pria itu akan kabur, Neely berhasil menangkapnya menggunakan iblis ular merahnya. Tapi pria itu lalu mengeluarkan sebuah teknik rahasia bernama amarah hati, membuatnya bisa lepas dari lilitan si ular merah. Setelahnya ia pun menyerang si serigala iblis. Neely berkata walau teknik amarah hati sangat merepotkan, tapi itu tetap tak cukup buat mengalahkan si serigala. Dan bener aja, karena gak lama serigala iblis pun berhasil menjatuhkan pria tersebut. Gong Liang lalu datang ke sana dan Neely memintanya untuk menahan pria itu karena Neely ternyata nggak membunuhnya namun hanya menghancurkan kekuatan jiwanya. Gak lama Ye Zong juga datang ke tempat itu dan Neely pun langsung memberikan pengendalian arai pelindungnya kepada sang raja. Neely lalu pergi sambil berkata jika bukan karena penyerangan itu yang gak akan memberikan pengendalian arai pelindungnya kepada Ye Zong. Walau begitu, saat Neely pergi, Ye Zong berkata pada Gong Liang jika Neely adalah anak yang baik. Sementara itu, pertarungan masih terjadi di tempat lain di mana keluarga angin salju tampak kewalahan melawan para troll bawah tanah. Namun kemudian keluarga lain dan asosiasi alkimia datang membantu dan bersatu melawan para troll, hingga mereka pun berusaha menutup portal tempat munculnya para troll itu. Sementara itu, Ye Xiao yang berada di arai pelindung lain yang bernama God Thunder terlihat berhasil mengurung Raja Troll bersama dengan spiritualis lainnya, hingga akhirnya Neely datang dan mengambil alih pelindung God Thunder itu menggunakan pedang meteornya. Scene kemudian berpindah pada keluarga keramat di mana sang patriark menerima laporan jika kuil kegelapan telah menyerang istana raja kota. Karena kuil kegelapan bergerak sendiri dan gak mendiskusikan penyerangan itu pada keluarga keramat, sang patriark pun tak mau membantu mereka. Bahkan agar gak dicurigai, jika selama ini keluarga keramat berhubungan dengan kuil kegelapan, si patriark meminta beberapa anggota keluarganya untuk muncul di istana raja kota seakan mereka ikut membantu melawan penyerangan itu. Kembali pada Neely yang akhirnya berhadapan langsung dengan Raja Troll. Ia langsung mengikat tangan troll raksasa itu dan berhasil menjatuhkan pedangnya. Kemudian Neely pun meminta Ye Xiao menjauhkan pedang itu agar nggak bisa digunakan lagi. Dan setelahnya Neely menyuruh Ye Xiao menjauh karena katanya ia akan mengeluarkan serangan terakhirnya. Neely pun menggunakan pedang meteor walau Neely bilang pedang itu menyerap banyak kekuatan jiwanya, hingga akhirnya Neely mengeluarkan serangan terakhir sampai terjadi ledakan besar di dalam arai. Dan Neely pun akhirnya tumbang bersamaan dengan troll yang berhasil ia kalahkan. Sementara itu, di tengah istana terlihat jika keluarga lain udah berhasil menutup portalnya. Karena rencananya udah gagal, para kuil kegelapan pun akhirnya memutuskan untuk mundur. Mereka langsung menemui salah satu petinggi kuil yang bernama Longsa, dan si Longsa pun langsung menghukum mereka semua dan berkata mereka harus menyampaikan kegagalan itu secara langsung pada sang ketua. Scene lalu berpindah pada Neely yang masih nggak sadarkan diri, di mana Ye Zong bilang itu akibat Neely menggunakan kekuatan jiwanya secara berlebihan sampai lautan jiwanya mengering. Dan di sini kita akan melihat sang raja kota yang mulai peduli pada Neely karena ia menyuruh Ye Xiao mengobati Neely menggunakan daun langka yang sulit didapat. Yang sebenarnya daun itu akan ia pakai untuk menaikkan rank spiritualisnya. Keesokan harinya, Ning-Er yang mendengar kabar jika Neely belum sadarkan diri pun datang menjenguknya, walau si Neely akhirnya malah menyebut nama Ziun di dalam mimpinya. Membuat Ning-Er lalu berkata pada Ziun walau apapun yang terjadi, Ning-Er gak akan menyerah mendapatkan Neely, meskipun itu harus bersaing dengan sahabatnya sendiri. 3 hari pun telah berlalu hingga Neely pun akhirnya tersadar. Ziun lalu memberitahukan berapa lama Neely udah nggak sadarkan diri, dan dari sana Neely tahu jika Ye Zong udah membantunya karena ia bilang jika kekuatan jiwa terkuras maka membutuhkan waktu puluhan hari untuk bisa pulih. Tapi dalam waktu 3 hari aja Neely merasa kekuatannya udah pulih sebanyak 80%. Nggak lama Ning-Er pun datang lagi untuk menjenguk Neely, dan di sini Ziun akhirnya mengatakan hal yang sama pada Ning-Er di mana ia siap bersaing untuk mendapatkan Neely juga.
Scene lalu berpindah pada si Raja Kota yang ditemui oleh Yehan, anak angkatnya yang baru aja pulang setelah pergi bertualang selama 2 tahun. Yehan berkata jika sekarang ia udah ada di peringkat emas tahap ketiga membuat ayahnya senang sampai-sampai Raja Kota akan mengadakan sebuah perjamuan untuk menyambut kepulangan Yehan. Kepulangan Yehan ternyata jadi perbincangan para pengawal di mana katanya Yehan itu anak jenius nomor 1 di kota Glory. Karena dalam waktu 2 tahun aja bisa mencapai rank emas tingkat ketiga. Namun salah satu pengawal bilang jika Nieli lah anak jenius nomor 1 karena udah berhasil mengalahkan troll yang menyerang istana. Scene lalu berpindah pada keluarga Lanruo di mana ayahnya menyuruh Lanruo untuk datang ke perjamuan yang diadakan Raja Kota dengan maksud menjodohkan anaknya itu dengan Yehan. Awalnya Lanruo menolak, tapi setelah teringat jika Nieli juga tinggal di istana Raja Kota, Lanruo pun bersedia untuk pergi ke perjamuan itu. Perjamuan pun dimulai. Yehan lalu ditemui oleh Lin Jian dan Chen Fei yang ternyata udah mengenalnya sejak lama. Hingga kemudian Lanruo juga datang dan sangat terlihat berbeda. Lanruo pun langsung mengobrol dengan Yehan walau terlihat jika gadis itu seperti sedang mencari seseorang. Membuat Yehan sadar kalau Lanruo bukan datang untuk menemuinya. Chen Fei dengan sotoinya lalu bilang jika waktu kecil Lanruo ini menyukai dan bahkan ingin menikahi Yehan. Yang tentu aja membuat Lanruo kesal dan mengancam Chen Fei. Ia pun lalu bilang bukankah Chen Fei selama ini iri pada Nieli-nya. Dan mendengar nama Nieli, Yehan pun bertanya siapa anak itu. Lin Jian lalu bilang jika Nieli adalah anak jenius yang belum lama ini muncul di kota Glory. Dan mendengar jawaban Lin Jian membuat Yehan tertarik ingin berjumpa dengan Nieli. Sementara itu si Lanruo masih aja ribut dengan Chen Fei dan mengancamnya jika Chen Fei terus mengganggu Nieli. Chen Fei lalu bilang Nieli duluan lah yang merebut Ning-er darinya. Tak hanya Ning-er, bahkan ia pun mendekati Ziyun. Dan mendengar Nieli sedang mendekati Ziyun, Yehan makin penasaran ingin bertemu dengan Nieli. Direktur Yang lalu bertanya pada Raja Kota kenapa Nieli nggak datang pada perjamuan itu. Dan Yezong menjawab mungkin Nieli saat ini belum sadarkan diri. Tapi tiba-tiba Nieli pun datang bersama dengan Ziyun dan juga Ning-er. Melihat Ziyun datang, Yehan langsung menghampiri gadis itu dan memberikan sebuah gelang bernama JDS sebagai hadiah untuk Ziyun. Yang katanya gelang itu sangat berguna untuk membantu meningkatkan kultivasi Ziyun. Tapi ternyata Ziyun menolak hadiah itu membuat suasana sedikit canggung. Namun gak lama Nieli mengambil gelang JDS-nya yang ia bilang ia menerima gelang itu atas nama Ziyun. Membuat Ziyun akhirnya mau menerima gelang tersebut. Nieli mengambil gelang itu karena ia tahu gelang JS-nya sangat berguna dan cocok dengan roh iblis milik Ziyun. Melihat kelancangan Nieli, Yehan pun bertanya siapa anak itu dan Ziyun menjawab jika Nieli adalah temannya. Mendengar itu, Yehan pun bersikap baik pada Nieli dan menganggapnya sebagai teman juga. Namun Nieli tahu niat Yehan yang sebenarnya. Yang Nieli bilang Yehan yang emang udah ditunjuk jadi patriark selanjutnya oleh Raja Kota tetap membutuhkan persetujuan para tetua angin salju. Yang tentu nggak akan membiarkan orang luar jadi pemimpin mereka dan karena itu Yehan pasti berniat menikahi Ziyun agar diterima oleh semua keluarga angin salju. Gak lama Chen Fei tahu-tahu menghina penampilan Nieli yang datang ke pesta menggunakan pakaian yang compang-camping. Gak sampai di situ aja, ia pun menyebut Ning-er gadis tak tahu malu. Yang tentu aja itu membuat Nieli marah dan mengeluarkan pedang meteornya. Melihat itu, patriark keluarga keramat pun marah tapi Yezong bisa menahan si patriark. Ketegangan terus berlanjut dengan Nieli yang mengatakan kalau keluarga Ning-er dan keluarga keramat udah gak ada hubungan lagi. Dan bahkan ia mengancam Chen Fei jika berani mengganggu Ning-er. Yehan lalu berkata Nieli yang mengeluarkan senjata di perjamuan udah menyalahi aturan dan berusaha mengusir Nieli dari sana. Tapi Nieli lalu menjawab jika Yehan lah yang udah melanggar aturan, karena yang berhak mengusirnya hanyalah sang Raja Kota. Dan Nieli bahkan menyindir Yehan yang katanya keberadaan Nieli di sana udah disetujui oleh para tetua. Patriark keluarga keramat yang marah lalu mencoba menyerang alam jiwa Nieli, tapi ternyata Nieli bisa menyerang balik menggunakan roh iblis angin salju milik Yeyan, yang bahkan bisa mengalahkan si patriark keluarga keramat. Yezong lalu mencoba mencairkan suasana walau sebenarnya ia marah pada Nieli yang lagi-lagi menggunakan kekuatan Yeyan leluhurnya. Si patriark keluarga keramat lalu bilang pada Raja Kota ia sebenarnya ingin mengusir Nieli, tapi karena Raja Kota nggak mengambil tindakan apapun, maka ia sendiri nggak bisa apa-apa. Mendengar itu, direktur yang berbicara pada patriark keluarga keramat kalau Nieli ada di sana sebagai tamu asosiasi alkimia. Dan jika patriark keluarga keramat ingin mengusirnya, maka harus berhadapan dengan mereka. Melihat Nieli yang sampai segitunya dibela oleh Raja Kota dan direktur Yang, ayah Lanruo yang tahu jika anaknya datang ke sana untuk Nieli, akhirnya mendukung keputusan anak gadisnya itu.
Suasana pun ramai karena para tamu yang hadir membicarakan Nieli yang berbuat keributan tapi sama sekali nggak dihukum oleh Raja Kota, bahkan direktur yang sangat membelanya. Dan mereka malah menyudutkan Yehan yang berani mengusir Nieli dengan bilang si Yehan itu mungkin udah menganggap dirinya sebagai seorang patriark. Mendengar itu, Yehan pun mengelak jika ia nggak punya tujuan menjadi patriark dan berlatih keras selama ini hanya untuk ayahnya. Bahkan ia berkata kalau Ziun adalah satu-satunya kandidat yang kelak akan menjadi patriark menggantikan posisi ayahnya itu. Tapi Nieli yang tahu kalau Yehan berbohong bicara dalam hati jika Yehan ini nggak bisa dianggap enteng. Dan Nieli berniat suatu hari akan mengungkap semua kebohongan Yehan. Setelah selesai dengan Yehan, Nieli pun kembali berdebat dengan Chen Fei. Hingga ia pun berhasil mengusir Chen Fei dengan mengancamnya menggunakan pedang meteor. Melihat itu, sang patriark keluarga keramat pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari perjamuan. Malam harinya, Chen Fei dimarahi oleh ayahnya karena Nieli berhasil merendahkan anaknya itu di depan umum. Membuat Chen Fei semakin dendam pada Nieli dan juga Ning Er. Sementara si patriark sendiri yang merasa jika Nieli itu adalah anak yang berbahaya bagi keluarganya, berencana ingin segera menghabisi Nieli lalu part 14 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan Remis Review pamit.